Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang pendidikan dalam manajemen masjid. Secara sosial, minimal terdapat 5 macam kebutuhan utama bagi setiap individu dalam kehidupannya. Di antaranya yaitu pendidikan, yang kedua kesehatan, ketiga sandang, keempat pangan, dan yang kelima papan. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pendidikan diperlukan 5 hal yang sangat mempengaruhi sukseskah atau gagalkah pendidikan itu. Yang pertama yaitu pendidik yang mumpuni. Siapa itu? Dalam hal ini bisa ustadz, kiai, guru, dosen, murabbi, tutor, dan lain sebagainya. Itu harus mumpuni dalam bidangnya. Yang kedua yaitu peserta didik yang disiplin. Yang ketiga lembaga pendidikan yang mapan. Lembaga apa yang dimaksud? Ya, mungkin dalam hal ini masjid, lembaga masjid. Ataupun bisa apa sajalah lembaga pendidikan, sekolah kah, masjid kah, atau yayasan kah. Pendidikannya harus mapan. Mapan terutama dalam bidang manajemennya. Ketika manajemennya mapan, apapun itu, baik masjid, baik sekolah, baik yayasan, maka lembaga tersebut akan menjadi lembaga yang maju. Ketika manajemennya maju, manajemennya, pengelolaannya bagus. Yang keempat yaitu materi pendidikan yang tepat. Dalam hal ini, ketika kita menyajikan materi, kita harus melihat audiens. Siapa audiens kita? Ibu-ibu kah? Emak-emak kah? Siswa kah? Siswi kah? Atau mahasiswa? Dan lain sebagainya, itu harus tepat. Sehingga kita tidak menyajikan hal-hal yang aneh, hal-hal yang rumit bagi emak-emak, bagi ibu-ibu. Atau menyajikan hal yang simpel bagi para mahasiswa. Kemudian harus praktis, gampang, mudah dipahami. Dan yang ketiga harus pragmatis. Apa itu pragmatis? Hal itu praktis dan bermanfaat. Nah, kira-kira kita menyajikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima yaitu yang 4 tadi, yaitu pendidik yang mumpuni, kemudian peserta didik yang disiplin, yang ketiga lembaga pendidikan yang mapan, dan yang keempat materinya juga yang tepat, praktis dan pragmatis. Harus harmonis keempat tersebut. Jangan sampai pendidiknya mumpuni tapi peserta didiknya tidak disiplin, ataupun peserta didiknya disiplin, pendidiknya tidak mumpuni, ataupun ada kekurangan di hal tersebut. Jadi apa itu yang 4 tadi? Pendidik yang mumpuni, peserta didik yang disiplin, lembaga pendidikan yang mapan, dan yang terakhir materi pendidikan yang tepat. Itu semuanya harus harmonis dan sesuai dengan lingkungan yang ada.